Yeay! Selamat pagi, siang, sore, malam. Ya. Balik lagi di POV. Sekarang kita udah sama Rigen. artis. Rispo. Iya, ini udah bisa dikatakan artis karena lu Iya udah dong. masuk TV ya kan. Wih. Udah main film juga. Seniman lah, seniman. Ya kan? Seniman. Terakhir lu syuting di Jerman yang tidak jadi itu ya. Kita kan kemarin kan kita udah ngelewatin Pilpres ya kan. Ya, betul. Akhirnya setelah ngelewatin beberapa drama ya kan. Ya. Ya, istilahnya udah ada real count-nya udah kelihatan Betul, bahwa hasilnya. Pade 2 periode. Betul. KPU udah memutuskan itu, udah ketok palu lah ya. Iya. Nah, ini kan yang menarik adalah berarti tahun 2024 itu akan menjadi sangat menarik sekali. Bener. Ya nggak Betul, sih? betul. Karena kan udah istilahnya Pade bakalan udah ada wajah selesai. baru semua Betul. nih di 2024. Wajah Iya, baru, iya. makanya 2024 emang bakal seru. Kemungkinan Bang. yang ada di tahun ini yang bakal naik lagi 2024 tuh Sandiaga Uno sih paling ya. Dari- Nah, kita bahas justru siapa-siapa aja Menurut kira-kira. lo yang paling kuat dan paling kredibel dan kenapa dia gitu? Nah, Kalau gua sih mengharapkan tuh yang naik untuk tahun 2024 itu Ya. Ridwan Kamil sih menurut gua. Ridwan Kamil ya? Iya. Ridwan Kamil dengan siapa nanti kira-kira nih? Wakilnya. Wakilnya ini nih yang belum tahu nih. Pokoknya kalau enggak AHY Ridwan Kamil. Itu sih AHY calonnya, Ridwan Kamil bisa jadi wakil. Oke. Gitu sih. Oh, AHY Yang calon capresnya. Oh, Karena gitu. kan ada kemungkinan AHY bakal jadi menteri di kabinet Di ini. kabinet ini. Kabinet sekarang kan ada kemungkinan AHY bakal jadi menteri pemberdayaan perempuan mungkin ya. Hah? Hah? Emang iya? Lah kok emang iya? Gua kan bercanda. Kenapa emang iya? Harusnya lu kan enggak dong. Enggak, Bang. Kenapa lo ngomong emang iya? Ya maksud Emang gua, iya tanda tanya terakhirnya. maksud gua dengan sosoknya yang ganteng, wanita-wanita kan mudah diatur, Bang. Iya. Kan AHY gitu iya, kan. Bisa. Gua juga dari rumah udah mikir itu. Lu Jadi kalau misalnya- ternyata sepemikiran. Enggak mau gua. Enggak jadi. AHY enggak jadi. Oh, jadi AHY sama Ridwan Kamil. Ya kemungkinan itu dua nama itu. AHY yang jadi presiden, Ridwan Kamil yang jadi wakil sih kalau gua. Kalau gua pengennya Ibu Risma sama Ganjar. Cuma karena dua-duanya di satu Daerah Jawa. partai, Oh bukan. jadi Ibu Risma sama Ridwan Kamil Ibu Risma jadi presiden. presiden. Oh. Sebenarnya dua-duanya bisa dibalik. Iya, kenapa Iya. nggak Ridwan Kamil? Kalau iya. Bisa dibalik sebenarnya Ridwan. Karena Ibu Risma mungkin Nanti ya dari akan- segi umur gitu loh. Nanti Kamil. jatuhnya isu lagi, Bang. Ah, isu apa? Bisa dipelencengin ke isu agama lagi. Pemimpin di dalam Islam tuh harus laki-laki. Kalau Bu Risma nanti maksudnya lawannya bisa nyerang pakai itu. Oh iya. Sepertinya elit juga udah memikirin ke arah situ, Bang. Kayaknya nggak mungkin kalau Bu Risma sama Ridwan Kamil tuh itu. Kejauhan. Maksudnya gua aja mikir ke situ, Iya, apalagi iya udah. orang-orang politik. Orang lagi Gua ngomongin setuju siapa sih. dulu Gua nama-namanya. setuju. Iya, gue setuju pemikiran kayak karena Maksudnya gua bisa juga berpikir- terhambat gitu. Gue berpikir malah ya kurang lebih sama sih RK sama Bu Risma. Ya yang gue nggak begitu gue nggak begitu tahu tentang karena kan AHY belum ya jadi gue nggak bisa lihat gitu. Oh, oke. Ya kan menarik sih tapi kan mesti dilihat semasa dia di lembaga eksekutif ini seperti apa gitu. Iya, memang harus dilihat di situ. Tapi kalau gue ngelihatnya tuh sebagai sosoknya dia aja gitu, kayak dia lebih santai gitu orangnya. Terus dia berani ngambil keputusan kayak kemarin gitu. Ya gue mendingan cabut deh daripada ninter ngerepotin gitu kan. Yang kemarin kan dia kan ada di kubunya 02 kan. Iya. Gue cukup menarik menurut gue sih. Kalau lu, wah, Anies Baswedan, gua. Anies Anies Baswedan, Bang. Sama? Capres sama Mahfud MD. Menarik juga pasangannya ya. Tokoh ini di toko-toko lama berarti ya lu ya. Toko lama. Karena Kenapa Anies Baswedan? Karena gue konsen di pendidikan juga orangnya gue. Kan dia udah nggak jadi Menteri Pendidikan dong. Iya tadinya. Maksudnya Tapi karena Anies Baswedan masa dulu lalu dia di pendidikan bagus gitu. Karena gue ngerasa Indonesia nih sampai sekarang carut marut itu salah di awalnya salah di Menteri Pendidikan. Dari awal Menteri Pendidikan yang Kan dia pertama. sempat jadi Menteri Pendidikan. Ya tapi- makanya, tapi kan mulai bener. Makanya kalau dia tuh orangnya bener, Bang. Makanya jadi Indonesia nanti bakal dididik
Wah bagus dah, oh mantep dah pilih aja. Bener Bang, Anies Baswedan sama siapa tadi? Lu sendiri yang lupa ngomong sih. Mahfud MD kan lu Iya. bilang, kenapa lu Iya. lupa? Mahfud MD Bang, bener. Mahfud MD, karena dia belum pernah ada masalah. Ya kalau Mahfud MD oke sih, tapi kalau Anies Baswedan gua nggak tahu ya. Tapi kan dia di Jakarta sekarang ya kan. Banyak kontra juga gitu, kayak yang kasus demo kemarin juga tuh kan banyak yang kayak kok malah ke situ gitu larinya Anies Oh, Baswedan. ya udah, Iya, udah ganti deh ini. Siapa ya? Siapa kira-kira lu? Ganjar. Ganjar Ganjar. Pranowo ya. Ganjar Terus? Pranowo. Ganjar sama Pranowo. Mahfud. Wakilnya tuh nanti terserah Ganjar aja. Enggak, Iya, bukan. enggak, Iya, Mak. tahu pasti terserah Ganjarnya. Iya, gitu. maksud gua gua kan kita tuh Gua nih percaya sama Ganjar gitu. Siapapun wakil yang dipilih itu udah pasti yang terbaik mungkin. enggak, lu bilang kan terserah ini Pak Iya, terserah Ganjarnya. Ganjar, Ya kalau iya. misalnya Pak Ganjar, saya ini punya kenalan tukang roti orangnya baik deh gitu. Jujur, saya kasih 10.000 kembali 3.000 beneran. Kalau cuma tolak ukurnya orang baik, Haji Salwani jadi presiden, Haji Salwani jadi presiden, Haji Salwani jadi presiden. Ada tetangga gua. Haji Salwan. Ada Bang Haji Salwani, orang Babakan Tangerang. Dia orang politik juga. Apa ketua DKM. Maksudnya dia jadi presiden. Berorganisasi. Baik, orang baik. Berarti gitu, udah Bang. ada track recordnya. Iya, dia memimpin. ya tapi kan nggak bisa kayak begitu tiba-tiba Haji Sarwani jadi calon presiden. Oh tapi bisa. Bisa kan Bang? Bisa kalau ada yang Ya, Haji partai yang Sarwani mengusung. siapa? Haji Sarwani tiba-tiba. Haji Salwani rumahnya. Orang kan harus ada track record di politik. Haji Sarwani kalau misalnya dia anggota Partai Demokrat bisa dong. Sekarang gini, lo setuju atau tidak ya? Setiap orang bisa punya potensi untuk menjadi cawapres. Iya, ada kesempatannya. Ada kesempatan Yang itu. penting Lo ada percaya atau enggak? partainya itu mau mengusung dia dong. Kita balik dulu dah ke topik awal dah. Kan pertanyaannya gini, kira-kira di tahun 2024 siapa yang bakal jadi capres? Ya kan Haji Sarwani. Haji Sarwani itu siapa? Tiba-tiba Ketua Iya, DKM, ketua DKM, Masjid Al. bukan nanya masalah dia jabatannya apa sekarang. Kenapa dia bisa tiba-tiba jadi capres gitu? Haji Salwani orang-orang juga tahu. Siapa orang-orang tahu? Kan dia ketua DKM Masjid Al-Amin, sekitaran Masjid Al-Amin itu banyak, ada taman gajah, taman burung, taman bambu. Tangerang lagi banyak taman sekarang. Di situ banyak tukang dagang, Bang, tukang dagang. Dia tuh pasti tinggal konsolidasi sama tukang dagang. Orang tukang dagang tuh berasal dari daerah-daerah Terus orang mana-mana. daerah sono. Iya, Oh, orang-orang iya. Madura, tukang pempek dari Palembang, tukang Iya. pelampung dari Lampung ya kan. Tukang apa? Pelampung. Oh, tapi make sense. Lampung nggak dari Masuk akal, masuk Dari akal. Tukang Lampung kenapa dari Lampung? Tapi intinya adalah siapapun itu bisa diusung. Iya, kalau bisa Kalau bisa. memang Kalau bisa. Ah, gitu. bisa ada Haji Sarwani, terus juga ada Pak Yanto, mungkin juga bisa juga untuk diusung sama partai jadi presiden gitu loh. Misalkan Pak kan Yanto. siapapun bisa. Kalau Yanto kurang setuju, Bang. Tadi bisa Haji Sarwani. Masa Yanto nggak bisa? Yanto siapa? Kan tukang cilok. Enggak, di rumah gue tuh Yanto tukang cilok, Bang. Itu kenapa? Enggak, maksud Ini kan gua permisalannya enggak. doang, nih Oke, nama doang. dari strata pendidikan nih, Bang. Yang Haji Salwani itu SAG. Iya. Sarjana agama. Yanto itu SD aja nggak lulus karena waktu itu kondisinya ekonominya lemah, Bang. Bukan Yanto yang itu pasti. Setiap orang bisa Iya. dicalonin Iya. dengan syarat yang bisa memadai untuk jadi seorang presiden gitu loh menurut partai. Nah, betul. Gitu. Kan juga ada aturan-aturan juga yang udah dibuat gitu kan untuk Iya. jadi seorang calon presiden. Ada fit and proper test. Yes. Ada itikat baik juga. Apaan lagi sih tiba-tiba ada etikat baik khusus? Tapi bener dong, masa kalau misalnya mau jadi presiden tidak ada Enggak, tambahan etiket lu tuh. baik. Tapi kan lu nggak tahu. penting, bener lu. Itikat baik. Lu mana tahu orang itikat baik? Tahu dari mana itikat orang? Ya Allah, Bang, dia tuh mau jadi capres sudah pasti dia punya itikat baik untuk memimpin negara ini, nggak sembarangan orang, Bang. Kok semua orang berarti itikatnya baik dong? Ya Untuk itikat jadi baik, capres. dia mau berjuang untuk negara seenggaknya. Berarti Iya. kan niatan dia udah baik. Contohnya Sandiaga Uno tuh, Bang. Sandiaga Uno kan akhirnya dia mau jadi calon wakil presiden. Iya. Padahal yang kita tahu dia tuh udah punya perusahaan, dia itu seorang pengusaha yang udah sukses gitu. Ya. Ya. Penghasilan dia pun udah di atas UMR. Iya pasti di atas UMR. UMR kan cuma 3. Editor Cameo juga di atas UMR bisa-bisa. Editor MLI juga udah di atas UMR. Nggak Oh iya, harus berarti nggak bener Ya harus- kan dong. berarti bener nggak usah dibantah dong. Berarti bener. kejauhan di atas UMR-nya kejauhan. Tadi kan lu bilang soalnya setiap kali orang yang nyapres, ini nggak ngomongin UMR, yang mau nyapres
itu itikadnya baik. Itikadnya Ya dong, baik, berarti Pak. nggak ada hubungannya sama UMR-nya dia dong. Apalagi Sandiaga Uno lebih dari di atas UMR, ya kan? Berarti dia tuh sebenarnya udah punya penghasilan yang stabil, hidupnya udah enak. Terus kenapa dia akhirnya mau jadi wakil presiden? Dia juga udah sering ngomong kalau dia jadi turun ke politik karena dia pengen ngerubah ekonomi Indonesia segala macam gitu. Menurut gue itu adalah itikat baik menurut gue. Akhirnya Vicky terjun ke Burki politik. bisa nggak? Vicky Burki. Bisa. Ya udah maksud gua. Vicky Burki bisa. Ya kenapa Vicky Burki bisa aja Salwani lu tentang-tentang. Vicky Burki gak lu tentang-tentang. Gua nggak menentang Haji Sarwani, gue cuma nanya Haji Enggak lu debat sama gua lama, Haji Salwani siapa aja. Iya. Lu nggak nanya Vicky Burki siapa. Karena Vicky Burki kita semua udah tahu. Vicky Burki. Tapi kan Vicky Burki tidak punya track record. Lah, kata siapa? Vicky Burki buktinya dia bisa memimpin 12 orang untuk mengikuti gaya dia. Terus lu mau nantang Haji Sarwani belum tentu. Oh dia DKM masjid jamaah bro. Imam ya. Bener imam ya. Imam. Bener. Ya, oke gini. Vicky Burki juga, ya kan? Kenapa lu Gini. bisa bilang kata track record 12 orang aja bisa, dia bilang begini orang-orang rame-rame. Orang-orang di rumah juga ngikut Iya, ya. kadang orang-orang di rumah begini semua orang di belakangnya. Tadi kan kita soal nama ya udah karena banyak banget nih sampai akhirnya siapapun bisa dicalonkan dan bisa dipilih. Ya kan kalau diusung sama partai. Nah, yang mau gue tanya nih terakhir adalah kriteria kayak gimana menurut lo yang bisa jadi presiden nih? Yang tadi kan itikat baik kan, tapi itu nggak cukup. Nggak Itikat cukup baik. bang. Hah? Iya, gua sih lebih ke ini. Gua tuh pengen punya presiden yang ini. Sebenarnya gua tapi ini ya apa? Apa? A few moments later. Gue pengen punya presiden yang tegas, Tegas. bang. Jadi A ya A, B ya B gitu. Dia Keputusannya. misalnya nih tegas gitu, dia nggak pelin-pelan orang ya. Pada saat mencalonkan gitu, misalnya si A wakilnya si B gitu. Begitu kepilih dia nggak ganti wakil, tetap dia wakilnya. Gitu. Itu bukan tegas dong, itu konsisten namanya. Gimana sih? Kalau tegas nggak gitu dong. Orang nyalon nih, wakilnya si B. Pas kepilih dia ganti wakil. Ya nggak mau, gua nggak mau yang kayak gitu. Ya semua orang juga nggak mau yang kayak gitu. Kenapa tiba-tiba? Anjing gue bosan banget sama lu. Kayaknya kita pisah dah nih kalau udah kepilih. Nah, masa ada yang kayak begitu sih? Iya makanya gua ngindarin itu. Sama ini yang satu lagi bisa bahasa Myanmar. Kenapa bahasa Myanmar dong? Karena kalau bahasa Inggris literally hampir semua capres bisa, which is. Kok literally sih? Kebalik dong harusnya which is. Iya. Ya bebas ya, orang mau yang mana dulu ya. Iya. Nggak mana gitu, dulu. salah. Enggak. Bener-bener ketularan nih satu orang juga nih kayaknya nih. Dan deket-deket agak kesini Jadi- pakai duduknya. Jadi gitulah, semoga lah dapat pemimpinan seperti itu gua. Apa? Ya tadi kan gua udah ngomong yang berwibawa. Tadi lu nggak ngomong berwibawa. Lu ngomong cuma tegas. Kalau A ya A, kalau B ya B. Lu gitu ngomong yang nggak ada, lu ngomong berwibawa. Berwibawa dan punya integritas. Kan gua dari awal bilang gitu. Enggak, lu nggak bilang gitu. Umum ya, Ya, tapi sangat umum ya. oke, berarti integritas dan berwibawa itu yang lo kriterianya. Lo apa, Cak? Gue sih pengen punya presiden di 2024 itu yang sangat bisa sangat luas dengan adaptasi sih. Sangat luas dengan Iya, karena dengan perubahan ya, dengan perubahan dan kemajuan gitu. Karena banyak banget Amerika lah dari luar tuh banyak banget yang masuk ke Indonesia Nah. gitu, dan kita ngelihat bahwa banyak kemajuan yang kita raih gitu, yang kita dapetin dengan itu. Nah, kita butuh, kalau menurut gua butuh presiden yang sangat luas dengan kemajuan itu, bisa beradaptasi dengan cepat. Oh, Jadi oke, kayak oke. nggak ketinggalan lah gitu ya. Iya. Jadi dia up to date gitu maksudnya. Ya. Gua juga setuju sih, Bang. Main IG gitu ya, dia tetap ya. Kenapa enggak? Kan Iya, kenapa? Australia punya Instagram akun sendiri gitu. Indonesia kenapa tidak gitu kan? Oh iya, yang resmi gitu ya. Betul. Kalau gua konsisten.
Jadi presidennya tuh konsisten waktu dia kampanye, janji-janjinya seperti apa, nah realisasinya itu harus ya sesuai gitu loh. Nah, jadi Gitu gitu, ya, Bang. bikin Semua gitu, kita udah pilih pengen punya pemimpinan seperti apa. Suara gue dibungkam. Belum gua. dia. Iya, Dia belum, sama. belum semuanya baru. Suara gue dibungkam, gue nggak boleh. Oke, Kalau lo dia boleh, pasti boleh. Apa agak sama sama gua juga pasti. Oh, sama? Nggak bakal. Sama sama nggak, dia? Nggak beda gue. Lu apa? Kalau gue pengen punya pemimpin yang menurut gue tuh, karena gue ngeliat ya Indonesia di beberapa tahun belakangan ini dari presiden 2014 bahkan gue ngerasa kayak kita tuh banyak banget bentrok antar agama gitu. Jadi Nah. kayak terus toleransi tuh kayak semakin tipis menurut gue. Nah gue tuh butuh seorang pemimpin yang akhirnya tuh bisa dicintai, yang benar-benar lovable gitu. Yang Oh, yang semua lovable. orang tuh iya yang orang tuh susah buat nggak suka sama beliau gitu. Buat orang tuh Nggak bisa, Bro. Udah gua potong. astaga. Nggak bisa. Nggak bisa. Dulu. Yang namanya politik pasti punya lawan, nggak mungkin lawannya dipaksa harus suka sama dia. Bukan juga. lah, enggak gini maksudnya. Masyarakat itu mau dia menang mau dia kalah, masyarakat tuh tetap bisa mencintai dia gitu. Walaupun dia ada di kubu sebelah, dia tuh tetap lovable gitu. Kalau gue pengen punya pemimpin tuh yang seperti itu, yang dia tuh bisa lovable gitu. Contoh pemilihan kepala desa gua aja gitu. Nggak usah Desa jauh-jauh. apa? Desa di Sape, Naru, ada Naru Timur. Makanya harus dicek nih bener nggak. Ya, biasanya setiap pemilihan desa kalau yang kalah itu suka yang udah pendukung yang kalah itu suka ngejelek-jelekin yang memimpin gitu. Malahan bukannya membantu, malahan jadinya kok apaan di sini, apaan sih sini gitu. Ya sekarang karena kepala desa juga udah mulai benturannya kenceng karena apalagi sekarang ada dana desa. Gitu. Nah iya betul gitu. Jadi ada uang yang bisa lah gitu. Iya gitu maksud gue contohnya kayak gitu bang. Jadi ketika sosok ini naik, pihak yang kalah itu akan menerima, oh ya udahlah kita harus terima dia, kita harus bantu dia untuk bekerja, kita harus sama-sama ngejaga dia untuk bisa bekerja dengan benar. Gitu. Makanya gue pengen Haji Salwani tuh gitu. Semua orang di Tangerang itu, kelurahan Babakan, fokus sama dia gitu. Maksudnya nggak pernah ada yang ngomongin dia. Orang tuh harus punya track record politik dulu. 4 tahun terlalu cepat untuk Haji Sarwani menurut gua, tiba-tiba dia Memang jadi Dia tuh berpolitik, Gen. Dia punya kartu keluarga, punya KTP, itu hasil dari kebijakan politik. Kenapa ada KTP, ada kakak? Gini, Itu kan gua hasil ngerti dari sih. ada Bener sih. undang-undang. Itu Bener hasil sih, dari ngerti. kebijakan politik semua. Lu dari bayi sampai hidup, sampai nanti lu mati lu berpolitik, Gen. Iya, itu unsur Pengaruh pol- sama iya. politik lu. Lu lebih senang sama Piki Burki daripada Haji Salwani. Thank you ya, mereka juga punya konten namanya Kolong Meja yang Iya. yang ngomongin politik juga ya. Politik. Iya, subscribe Aduh, ya. capek. Lucu. Thank you for watching. Oke, thank you for watching. Ya, bye. Bye. Bye.